Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi amma. Yang hormat Bapak Kaini SPD, Kepala SMP Negeri 25 Batam. Yang kami hormati Ibu Dewi Puspa selaku Waka Bidang Kurikulum SMP Negeri 25 Batam. Yang kami hormati Bapak Guru Wali kelas 8 dan juga yang kami sayangi Bapak Ibu Wali Murid peserta sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer di SMP Negeri 25 Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan. Insya Allah di tempat yang berkah ini. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Untuk mengefisiensikan waktu sebelum acara sosialisasi hari ini kita buka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 25 Batam. Yang ketiga pemaparan sosialisasi mengenai asesmen nasional berbasis komputer SMP Negeri 25 Batam. Yang keempat yaitu diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Baik, kita langsung saja pada acara kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 25 Batam. Kepada Bapak Bulkaini SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 8 yang sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi ANBK yang akan dilaksanakan nanti di bulan September. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 8 dan Bapak Ibu majelis guru yang ikut bergabung pada pagi hari ini. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi ANBK SMP Negeri 25 Batam. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di mana ini adalah simulasi yang akan dilaksanakan nanti di akhir bulan ini, itu diikuti oleh guru ANBK ini. Tapi pelaksanaan kepada siswa kita itu kelas 8, dikhususkan untuk kelas 8. ANBK bukan merupakan pengganti dari ujian nasional, tidak. Ujian nasional memang sudah ditiadakan, tetapi ujian sekolah tetap dilaksanakan. Hanya ujian nasional yang dihapuskan. Tetapi teknis penilaian untuk kelas 9, kelas 7, dan kelas 8 tetap dilaksanakan seperti biasa. Apa itu ANBK? ANBK itu gunanya adalah untuk pemetaan terhadap mutu sekolah tersebut. Nanti dalam pelaksanaannya akan diikuti secara acak oleh anak kita yang ditentukan, bukan sekolah yang menentukan, tetapi diambil dari data Dapodik. Kalau sekolah yang menentukan gampang, bisa kami kondisikan, tetapi ditentukan oleh dari Jakarta. Jadi untuk itu, kami merasa perlu adanya sosialisasi kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami mengenai ANBK ini. Dari sekitar 400-an anak kita yang akan mengikuti ini nanti hanya 45 orang
Yang 45 ini, apakah itu anak rajin, apakah anak itu punya kemampuan tinggi, apakah anak itu kategori sedang dan sebagainya, yang menentukan adalah dari pemerintah pusat, dari Jakarta, dari Kemendikbud. Sekolah hanya bisa melaksanakan. Jadi pada kesempatan ini, saya mohon kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, di rumah sudah dibagikan buku yang menyangkut dengan ANBK tersebut, asesmen nasional itu. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu wali murid, karena kita tidak bisa bertatap muka, untuk anak-anaknya bisa mempelajari dan memahami buku-buku tersebut. Karena ANBK ini nanti sangat penting bagi sekolah, juga bagi kami, juga bagi anak-anak kita, mau dibawa kemana sekolah kita. Berdasarkan hasil inilah nanti diambil tindak lanjut oleh pemerintah, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan untuk SMP Negeri 25 Batam. Jadi kenapa kelas 8? Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dikhususkan kelas 8. Sebetulnya pelaksanaannya sudah rencananya tahun lalu, tetapi selalu tertunda karena COVID. Jadi kemungkinan besar bulan September ini sudah tidak tertunda lagi. Pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Ibu, siapapun nanti yang terpilih, supaya bisa menyiapkan laptop. Kalau LAN-nya ada di sekolah. Jadi pelaksananya nanti di sekolah. Kami minta kepada orang tua supaya bisa memfasilitasi anak-anak kita adanya laptop. Karena laptop ini nanti ke depan tidak hanya dibutuhkan saat itu aja, tetapi akan dibutuhkan oleh anak-anak kita sampai dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi enggak ada salahnya mungkin dari sekarang kalau ada rezeki, berikanlah satu anak kita laptop daripada Bapak Ibu memberikan satu buah HP kepada anak kita. Mungkin lebih besar manfaatnya laptop. Kalau HP udah jelas akan digunakan dia untuk main game dan sebagainya. Walaupun laptop bisa, tetapi kan masih terbatas. Masih bisa dipantau di rumah. Mungkin itu saja dari saya sebagai kata sambutan. Saya mohon kepada kita semua nanti, siapapun anak-anak kita yang terpilih, supaya bisa menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ANBK ini. Siapkan dari sekarang, pelajari buku yang telah dibagikan oleh sekolah. Di samping itu saya juga mengimbau pada kesempatan ini, karena tatap muka dengan kelas 7 boleh dikatakan belum ada secara maksimal, baru 6 bulan awal dulu. Jadi kita juga belum mengenal satu dengan yang lain. Saya mengimbau di sini sebagai yang dituakan di SMP Negeri 25 Batam, tolong awasi dan pandu anak-anak kita di dalam belajar. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh wali kelas. Dan kalau ada guru-guru yang tidak atau lupa dia memberikan tugas, sampaikan lewat wali kelasnya. Kok pelajaran ini tidak ada? Mungkin itu saja dari saya. Ya Pak, siap. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Bulkaini SPD. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan acara pada pemaparan sosialisasi ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Baik, untuk Ibu Dewi Puspasari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada SPD SMP Negeri 25 Batam dan guru-guru wali kelas 8 serta baiklah berikut ini saya mulai aja sosialisasi ANBK. Jadi ANBK itu artinya Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, Asesmen Nasional itu apa? Dulu namanya Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ya. Nah, ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif
pada masyarakat. Jadi ada dua kompetensi yang akan diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, baik pada literasi membaca atau numerasi ya, kompetensi yang dinilai ini mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, dan keterampilan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jadi AKM ini menyajikan masalah-masalah yang beragam konteks yang diharapkan nanti siswa kita mampu menyelesaikannya dengan kompetensi literasi dan membaca yang mereka miliki. Nah, jadi asesmen nasional ini adalah sebagai evaluasi sistem pendidikan. Jadi ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Jadi nanti asesmen nasional ini akan diikuti oleh kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Jadi anak Bapak Ibu di sini yang kelas 8 SMP itu akan diambil secara acak. Jadi kita harus mempersiapkan sebagai orang tua, harus mempersiapkan anak didik kita, anak kita masing-masing supaya siap mengikuti AN ini. Walaupun nantinya tidak terpilih itu tidak masalah, tetapi kita mempersiapkan diri karena ini yang memilih adalah sistem Dapodik dari Jakarta langsung, dari pusat langsung. Nah, kemudian evaluasi kinerja ini tidak hanya berdasarkan skor, tapi perubahan skor. Jadi kalau misalnya nanti kemampuan anak Bapak Ibu tidak bisa, maksudnya gini, masih agak kurang, maka soal yang akan diberikan akan menurun. Tetapi kalau kemampuan anak Bapak Ibu itu meningkat, maka soal yang diberikan otomatis akan bersifat lebih tinggi. Nah, AN ini akan dilakukan setiap tahun. Jadi nanti anak Bapak Ibu selain di kelas 8 SMP juga akan menghadapi AN ini pada kelas 11 SMA. Jadi kita semua memang harus betul-betul mengantisipasi ya. Nah, satu lagi, AN ini bukan evaluasi individu siswa. Jadi hasil AN ini akan ditindaklanjuti oleh sekolah. Nah, untuk itu evaluasi kinerja itu akan lebih adil, memperhitungkan posisi awal yang beragam dan berorientasi pada perbaikan. Ya. Selanjutnya, ini AKM ini yang literasi numerasi itu kompetensi mendasar yang diperlukan semua siswa untuk bisa belajar sepanjang hayat. Kemudian pengukuran literasi numerasi itu untuk mendorong gurunya lebih berfokus, ini peserta didiknya ini kemana nanti gitu. Untuk survei karakter sulit diukur dengan mendalam sehingga survei karakter dapat memberikan informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi dengan survei lingkungan belajar ya. Jadi yang diukur di sini adalah kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran dan latar belakang keluarga murid. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di sini bedanya UN sama AN. Kalau UN itu yang pertama dia menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Kemudian yang kedua memotret input, proses dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Yang ketiga, peserta yang diambil sampelnya itu kelas 5, 8 dan 11. Guru serta kepala sekolah itu termasuk di dalamnya. Dan laporannya itu merupakan laporan dari satuan pendidikan atau sekolah. Nah, di sini perbedaan soalnya. Jadi seperti yang kepala sekolah tadi bilang, anak Bapak Ibu itu sudah dibagikan buku AKM, dipinjamkan ya dari sekolah. Nah, di situ soal-soalnya mungkin Bapak Ibu bisa memandu anak Bapak Ibu untuk belajar di rumah bahwa soal-soal AKM itu lebih kepada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Jadi pengetahuannya di situ hanya 20%, aplikasi dan penalarannya yang lebih tinggi.
ya, berbeda dengan UN. Sedangkan konteksnya itu diberikan ya, semua soal diberikan konteks personal, sosial budaya dan sains. Jadi berupa soal cerita. Kemudian untuk teks untuk stimulus soal, panjangnya itu yang soal AKM itu bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 panjang teksnya sampai 700 kata dan format jawaban itu disediakan soal dengan jawaban yang terbuka. Jadi uh, anak Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan itu tidak dihitung benar atau salahnya. Sekali lagi tidak dihitung benar atau salahnya. Tetapi dari jawaban anak Bapak Ibu tadi akan menentukan soal berikutnya yang akan keluar. Seandainya anak jawaban Bapak Ibu itu skornya tinggi, maka soal berikutnya yang tampil akan lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya. Tetapi kalau misalnya hasil dari jawaban anak Bapak Ibu itu soalnya skornya rendah, maka soal yang berikutnya yang akan tampil itu akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, komponennya ya ini tadi untuk literasi membaca itu teks informasi sastra, kemudian menemukan informasi, konteksnya personel, sosial, budaya, kemudian numerasi itu bilangan, pengukuran geometri, data dan uncertainty, jadi aljabar ya di situ proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi dan penalaran. Sedangkan konteksnya di situ personal, sosial, kultural dan saintifik. Bentuk soalnya ya pilihan ganda, satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks itu lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat dan non-objektif. Nah, ini kepesertaannya ya, untuk SMP itu kelas 8 maksimal 45 siswa, tetapi ada 5 cadangan apabila salah satu dari 45 siswa tadi tidak bisa ikut. Seperti itu. Kemudian pelaksanaannya di sini akan dilaksanakan secara daring. Jadi itu nanti bagi orang tua yang mempunyai laptop itu boleh nanti silahkan dilaporkan ke wali kelasnya masing-masing. Bu, anak saya punya laptop. Jadi seandainya nanti anak Bapak Ibu yang terpilih bisa menggunakan laptop pribadi. Biasanya kita kalau menggunakan laptop pribadi itu kan lebih memahami penggunaannya seperti itu. Ya, jadi ini nanti yang mengkoordinir itu semua sekolah ya. Sesinya itu 2 jam. Jadi nanti tergantung dari setelah nama anak Bapak Ibu keluar dan dinyatakan sebagai peserta AN, nanti kita akan buatkan jadwalnya dari sekolah. Nah, ini ya. Hari pertamanya tes literasinya untuk SMP itu 90 menit dan hari kedua tes numerasinya 90 menit. Pelaksanaan yang sesungguhnya nanti ini akan dilaksanakan insya Allah kalau tidak mundur lagi mulai tanggal 4 sampai 9 Oktober. Tapi sebelumnya ini akhir Agustus ini atau awal September seperti yang dibilang kepala sekolah tadi akan ada sosialisasi. Jadi seperti gladi resi ya. Jadi mungkin anak Bapak Ibu itu setelah muncul namanya itu yang akan melaksanakan tesnya. Tapi kalau enggak juga guru-guru dari SMP 25. Ini ya yang diperlukan Bapak Ibu, siapa tahu punya laptop atau komputer di rumah yang bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, itu saja sosialisasi atau presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada hostnya Ibu Singgi. Kepada Bu Singgi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama tadi. Baik, terima kasih Ibu Dewi Puspasari atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara diskusi dan juga tanya jawab. Akan dibuka 2 sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama dibuka untuk 3 pertanyaan. Oke, baik, silahkan angkat tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu, ya silakan Bu, sebutkan orang tua siapa. Saya Ibu Sulastri, orang tua dari Fajar Iskandinata. Yang Ibu. saya tanyakan ini begini Bu, yang pertama anak saya memang mempunyai laptop. Tapi apakah nanti setelah mempunyai laptop kalau untuk belajarnya dia kan agak kurang Ibu, bukan apa karena jarang belajar sekarang ini kan. Jadi apakah itu dibimbing oleh gurunya sampai bisa atau gimana Bu? Itu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, langsung saya jawab. Seandainya nanti
itu kan sudah bisa, makanya tadi kita kan belajar semua. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas 8 itu sudah diinformasikan, sudah diberitahukan bahwa soal-soal yang mulai saat ini akan diberikan ke anak-anak kelas 8 atau siswa kelas 8 itu harus sudah berbasis AKM. Jadi secara tidak langsung bukan si Fajar aja yang belajar AKM, jadi semua siswa sudah kita latih secara tidak langsung. Jadi soalnya sudah mulai kita sisip-sisipkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan soal-soal yang diberikan oleh guru itu ada beberapa yang sudah terkait dengan AKM seperti itu. Nanti kalau memang setelah muncul namanya yang 45 siswa itu, ya mungkin akan kita coba latih atau kita berikan bimbingan secara khusus seperti itu. Baik, Ya, bagaimana Bu. Ibu? Apakah sudah Ya, jelas? udah ngerti, Bu. Ya, udah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan kedua silahkan jika ingin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wali murid dari Aurelia Suci Wijanarko. Ini Oke, mau baik, nanya, silakan. kalau nanti seumpamanya 45 siswa ini sudah terpilih, terus untuk pengerjaan pembelajarannya yang AKM itu apakah mereka tatap muka ke sekolah atau mereka diajarin by daring juga atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dewi Puspa. Ya, kalau untuk tatap muka, kalau seandainya kita belum mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, itu kita akan melaksanakan bimbingannya secara daring. Jadi karena kan kita kan di sini guru itu sampai sore. Jadi kita walaupun tidak ada waktu, kita harus punya waktu untuk membimbing anak-anak tersebut. Mungkin akan kita buatkan jadwalnya seperti itu. Misalnya seperti jadwal ini ya, hari Senin guru siapa yang membimbing, karena begini, soal AKM itu satu soal itu bisa terdiri dari 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesianya ada, IPA-nya ada, dan mungkin matematikanya ada. Jadi dalam satu soal dia itu disuruh menelaah. Seperti itu. Ya, Bu ya. Baik, terima kasih Baik, Ibu Bu. Dewi atas jawabannya. Bagaimana Ibu dari Aurelia? Ya Bu, sudah mengerti. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini sudah ada yang angkat tangan, orang tua dari Eric Chang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, orang tua dari Eric Chang. Ya, saya sendiri, Bu. Bu, saya mau nanya, jika seandainya anak kita terpilih tapi tidak mempunyai laptop, itu gimana ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dewi Puspa. Persilakan. Baik, jadi kalaupun anaknya tidak mempunyai laptop, kita di sekolah itu sudah menyiapkan. Jadi kan kita ada labor TIK dan juga kita sudah persiapkan juga ruangannya. Kita punya kurang lebih 20 unit komputer, ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Atau mungkin nanti akan ada tambahan lagi, ya. Tidak usah khawatir, pokoknya untuk saat ini walaupun belum ada nama anak ibu keluar, pokoknya tetap sama-sama kita guru dan orang tua saling sama membimbing anak kita, terus mengingatkan anak itu kita, terutama di masa pandemi ini ya. Memang kesulitan, kami guru kesulitan dan orang tua juga merasa kesulitan. Kita sudah sama-sama bosan dengan situasi seperti ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak tetap bisa kembali lagi tatap muka. Oke, itu aja ibunya Erik. Bagaimana? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya ini Bu. Silakan. Tadi infonya bahwasannya nanti akan ada pemilihan. Setelah misalnya anak kita dapat suatu pemilihan, waktu yang diberikan untuk
melakukan tesnya itu berapa lama, Bu ya? Oke, mungkin tadi Bapak nggak terlalu mendengar. Tadi sudah ada di pemaparan saya. Saya buka sebentar biar jelas. Ini Bapak ya. Jadi nanti setelah keluar datanya dari Dapodik pusat dan misalnya anak Bapak terpilih, jadi alokasi waktu untuk peserta didik mengerjakan itu ada 2 hari. Hari pertama itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Dan ini dilaksanakan kalaupun tidak ada mundur lagi dari kementerian ya, itu akan dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 9 Oktober begitu, Oh. ada gelombangnya. Oke, Ya. berarti batasnya Iya, Pak, waktunya ya. cuma 2 hari aja, Bu ya? Ya, 2 hari aja. Oke. Heeh. Baik, terima kasih infonya, Bu. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada lagi, Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk saja ke agenda selanjutnya, yaitu penutupan. Baik, untuk penutupan kali ini, yaitu sebelum kita tutup, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada kendala atau ada masalah, silakan langsung hubungi wali kelasnya masing-masing. Kita sama-sama di sini bekerja sama. Kalau memang anaknya dirasa belum mendapatkan tugas pada hari itu, segera diinformasikan. Atau misalnya anaknya telat mengerjakan tugas, segera diinformasikan supaya cepat kita cari solusinya. Itu aja, terima kasih untuk waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.